Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Ibu. Siang. Oke, gimana nih? Habis evaluasi akademik, gimana teman-teman semua? Minum dulu, minum dulu. Udah minum belum? Minum dulu. Sama saya mau ini nih, Mbak Dinda sama Mbak Tarisa itu background Zoom-nya kebalik, kena mirror itu. Dibenerin dulu. Siap, Bu. Ya, dibenerin ya. Siap izin memperbaiki, Bu. Oke, silahkan. Terus ada Mbak Hepinta Putri ini juga nih, kena mirror. Sambil menunggu teman-temannya yang lain ya. Oke, masih kurang 3 peserta ya. Sambil kita menunggu teman-teman boleh kalau mau minum silahkan minum dulu. Kalau mau ke toilet silahkan ke toilet dulu ya. Karena tadi teman-teman habis evaluasi akademik nih, makanya istirahat dulu. Kan tadi selesai di 10.15, terus tambahan waktu 15 menit ya. Silahkan. Gimana Mbak Tarisa, bisakah mirrornya kena Bisa, mirror Bu. itu? Izin waktu, Bu. Oke, Sebentar. ya, Mohon maaf, Ibu, sebelumnya. ya nggak apa-apa.
Oke, teman-teman semua. Oke, baik. Bisa saya mulai ya, teman-teman semua ya. Silahkan on cam semua yang memang sudah selesai ya beraktivitas, sudah istirahat, tadi habis evaluasi akademik. Silahkan boleh on cam. Oke, oke, baik. Nah, selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya mungkin kita ini mulai di coaching agenda ya, teman-teman semua. Kita mulai di coaching agenda. Dan kemudian besok kita akan ketemu lagi untuk pembimbingan seperti itu. Nah, coaching agenda ini membahas terkait agenda 1, 2, dan 3 serta agenda habituasi, agenda 4. Itu ya, teman-teman semua ya. Dan mungkin saya izin share screen dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita nanti waktunya kurang lebih kita mulai dari jam 10.30 tadi sampai jam 12 ya, teman-teman ya. Dan kemudian ini teman-teman nanti menyimak saja dan beberapa nanti ada pertanyaan-pertanyaan interaksi ya dan nanti silakan dijawab gitu aja ya, teman-teman ya. Saya izin share screen, sudah terlihat ya, teman-teman semua ya. Nah, saya izin perkenalan dulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Widya Puspasari. Saya biasa dipanggil Angel. Dan jabatan saya yaitu Widya Iswara Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional Lembaga Administrasi Negara. Seperti itu ya. Di sini ada nomor WhatsApp saya dan ada akun IG saya. Kali aja nanti teman-teman mau memfollow akun IG saya, kita berteman ya di media sosial. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya sudah berkenalan. Saya mau teman-teman yang lain berkenalan ya, karena saya belum kenal nih sama teman-teman. Karena setelah ini sampai nanti teman-teman lulus, itu nanti ketemunya saya lagi gitu ya. Jadi jangan bosen ya teman-teman ya dan ketemunya di kelompok ini ya karena sudah lepas dari agenda 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, saya mau perkenalan. Jadi nanti teman-teman menyebutkan nama panggilan ya. Nama panggilan, kemudian asalnya dari mana, kemudian statusnya apa ya, statusnya. Kemudian emoji apa yang menggambarkan perasaan pada hari ini gitu ya. Apalagi tadi habis evaluasi akademik tuh ya. Jadi perasaannya seperti apa hari ini. Dan di sini kan ada ya di Zoom ini ada yang reaction ya. Nah, emojinya silahkan pilih di reaction itu ya, teman-teman ya. Jadi kelihatan di kita-kita semua gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, dan yang berkenalan, saya panggil NDH-nya ya, karena ini ada nama urutan yang di kelompok coaching gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti yang pertama saya mau saya mau Mbak saya panggilnya Mas sama Mbak ya. Saya mau Mbak Hepinta Putri Dinatri. Siap, Nah, Ibu. oke, Mbak, sebelumnya nanti ya setelah perkenalan boleh dong background Zoom-nya itu kena mirror ya itu ya. Jadi kebalik. Oke, silakan Mbak Hepinta, silakan sebutkan nama panggilannya siapa, kemudian asalnya dari mana, statusnya apa, dan emoji apa yang menggambarkan perasaan pada hari ini. Silakan. Ya, mohon izin Ibu, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuda Putri Binati, biasa dipanggil Happy.
saya berasal dari Ngawi, tapi Hmm, domisili asli saya Madiun. Jabatan hmm. saya sebagai penjaga tahanan di lapas Ngawi. Untuk emosi yang saya gambarkan, eh, sebentar Ibu. Apa yo? Tolong ya temen yang lain dipikirkan ya. Jadi nanti tinggal ngasih emojinya. Mana Mbak Epi? Oke, kenapa Mbak Epi? Karena dari pagi tadi ya mungkin sudah ada gedebak-gedebuknya Ibu. Dari yang ada ikut Zoom dari jam 7.45 dan pas jam 8 itu ada kenaikan pangkat pegawai dan saya dijadikan sebagai MC, terus ada Oke, ini apa yang petugasan evaluasi tadi yang ada iya, deadline jam 10.15 itu. iya. Oke, terima kasih. Dan itu sudah dilewatin semua ya, Mbak Happy ya. Sudah Ibu. Ya. Terus nge-MC-nya gimana tuh nge-MC-nya? Mbak Happy, kayaknya sinyal ya. Sebentar, ini sinyal saya atau sinyalnya teman-teman ya? Sebentar ya, coba. Gimana Mbak Happy? Masih ya? Teman-teman sinyal saya aman. Oh, Mbak Happy-nya keluar ya. Oke. Selanjutnya ke NDA 4 silakan. Di sini Bu, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Imrol Qais Mustafa, biasa dipanggil Kois. Saya berasal dari Trenggalek, lahir dan besar di Trenggalek. Saat ini saya menjabat sebagai penjaga tahanan di Rutan Kelas 2 Pinggrsik. Emoji yang menggambarkan hari ini adalah relax sih Bu. Kenapa? Kenapa Mas Kois? Eh, ya karena nanti saya juga piket jam 1, terus 1 siang. ya jam 1 siang sampai jam 7, jadi ya dijalanin aja kayak gitu sih Bu. Iya, oke. Mas Enjoy Kois ini aja. nggak kelihatan mukanya. Saya mau lihat loh. Siap Ibu, Ah, mohon izin. gitu. Tadi ketutup loh, nggak kelihatan loh. Siap, mohon izin Ibu. Mohon maaf On, sebelumnya. iya nggak apa-apa. On cam sih on cam, tapi kepalanya jidat doang. Oke, jadi nanti piket sampai jam 7, iya dijalanin aja dan dinikmatin aja ya. Disyukurin loh Mas Kois, karena masih banyak Siap. yang ngantri di luar sana ya untuk eh, tempat Mas Kois ini gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada NDH 3 silahkan. NDH, Ya, izin Ibu, ya, izin oke. izin memperkenalkan diri. Nama saya Prima Diana, biasa panggil Prima. Saya berasal dari Madiun dan sekarang saya berada di Lapas Muda kelas 2 Madiun. Jabatan saya sebagai penjaga tahanan. Untuk emosi yang menggambarkan kondisi saya hari ini mungkin uh, Kenapa? ini Bu, mungkin itu karena kondisinya sekarang lagi kurang enak dan Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya, Mas Prima ya. siap, siap. Eh,
Selanjutnya ada NDH 22. Silakan. Mohon izin Ibu, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ananda bin Yurawan. Asal saya yaitu Sumeneb dan jabatan saya yaitu penjaga tahanan di Lapas kelas 2 Pamekasan. Untuk emoji set ini yaitu love merah Ibu. Kenapa? Dikarenakan rasa cinta saya terhadap belajar bukan keterpaksaan melainkan proses saya untuk berkembang Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Apresiasi ya. Ini panggilannya siapa, Mas? Siap izin Bindi Ibu. Bindi. Oke, Mas Bindi. Mas Bindi itu kalau enggak, background Zoom-nya enggak usah dipakai juga enggak apa-apa. Siap Gitu Ibu. ya. Siap. Oke. Selanjutnya ada NDH 21 ya. Silakan. Mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ageng Prasetyo, bisa dipanggil Ageng, asal dari Banyuwangi. Sekarang bertugas di Lapas Kelas 2A Pamekasan. Untuk emoji saya, nih Bu. Kenapa? Mas Ageng kenapa? Nah, saya sabar Bu. Terus, Ya, sabar menjalani hari Bu. oke. Bukannya itu kayak terberkati gitu ya? Iya Ibu. Malaikat itu enggak sih? Iya. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Ageng. Selanjutnya ada NDH 42. Siapa? Selamat siang, izin Ibu, izin rekan-rekan memperkenalkan diri. Nama saya Tarisa Velsa Agustin, bisa dipanggil Velsa. Domisili Oke. saya di Kabupaten Pamekasan dan saat ini bertugas di Lapas Kelas 2A Pamekasan. Untuk emoji hari ini, Bu, Apa? Apa itu? Roller coaster. roller coaster. Hmm. Ya, Kenapa? karena biasanya setiap hari itu pasti ada tugas gitu, Bu. Tugasnya Hmm. bukan cuma satu, tapi kadang dua, beda lagi sama tugas kelompok. Tapi tumben semalam tuh nggak ada tugas sama sekali. Tapi ternyata pagi-paginya langsung evaluasi akademik, gedebak-gedebuknya tuh kerasa banget, Bu. Seperti itu, Iya kan? terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Velsa. Kan udah ada jadwal ya. Nah, agenda 3 udah selesai nih. Nggak ada tugas dong, ya nggak sih? Nah, terus di situ kan ada tulisannya ya, evaluasi akademik gitu ya. Ternyata itu tadi ya, kaget juga ya. Ternyata evaluasi akademiknya soal kasus, mungkin gitu ya. Dan untung aja nih ya, untung nggak di hari Senin ya, teman-teman ya. Ini di hari Rabu. Kan biasanya kan hari Senin itu kan paling gedebak-gedebuk ya teman-teman ya. Makin gedebak-gedebuk gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ada NDH 14, silahkan. Mohon izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Putrawang Mei Haryanto. Panggilan saya Awang. Saya Ya. berasal dari Pamekasan. Penempatan saya bekerja sekarang di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo. Emoji yang menggambarkan saya hari ini. Kenapa Mas Awang? Yang pertama saya dari pertemuan ini intinya pasti ada pengetahuan yang saya dapat. Saya ingin terus Amin. bertumbuh itu dan saya Oke. suka emang yang hijau-hijau dan sekarang juga keadaan market atau investasi saya bertumbuh gitu. Terima kasih. Asik, asik. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Awang ya. Bagi-bagi dong itu yang bertumbuh ya. Oke, selanjutnya ada NDH 26, silakan. Kayaknya nggak denger deh ini. Lagi ngobrol.
Tuh, kita tungguin atau gimana nih? Kayaknya seru banget ya. Penting banget kayaknya ya. Tunggu deh. Oh, lagi nggak ada yang bareng ya berarti ya dari Blitar ya. Lewatin aja apa ya? Kita lewatin aja. NDH 27 silakan. Lagi asik sendiri. Silakan Mbak. Izin Ibu, Ya. izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nandini Wafik Ananta, bisa dipanggil Wafik. Asalnya dari Mojokerto, penempatan Lapas kelas 2B Pasuruan. Oke. Emoji. Sebentar Ibu. Kenapa Mbak Wafik? Udah Bu, jalani dan lewati. Oke, bener ya. Jadi tadi evaluasi akademik kan udah selesai ya sudah gitu loh. Kan sudah dikumpulin. Tinggal doanya aja. Tadi kan udah usaha ya. Jadi tinggal doanya aja ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada NDH 13. Silahkan. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Dindar Danis, asalnya Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember. Untuk emoji hari ini, Kenapa? karena ini masih pagi, jadi kalau pagi berangkat ke kantor itu kita selalu kalau ketemu orang menyapa dengan jangan lupa senyum, sapa, salam gitu. Oke. Tapi itu senyumnya yang meringis gitu lah. Iya kan? Itu kayak senyum terpaksa tau. Siap, Bu. Dipanggilnya siapa nih? Dinda. Siap, Dinda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Selanjutnya ada NDH 17, silakan. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri rekan-rekan dan Bu Maria. Nama saya Galang Oktarif Agung, asal dari Tulungagung, bisa dipanggil Galang. Sekarang bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Emoji hari ini Kenapa Mas Galang? jadi ini artinya saya tetap bersyukur telah diberikan kesehatan, kekuatan, Oke, apapun baik. keadaannya. Oke, baik. Terima kasih. Udah ya, udah semua ya. Oke, udah semua. Ada yang belum kah? Izin saya belum. Oh, udah selesai tadi, Mbak. Iya, barusan selesai Ibu. Oke, tadi ketemu siapa itu tadi? Ada pemohon Ibu izin. Kan Oke, izin saya di subseksi saya cuma satu, jadi tidak bisa dibebas tugaskan Ibu. oke, iya, iya. Oke, silakan. Disebutkan nama, asal, sama PT ya Emoji, Bu ya? ya, sama emoji apa yang menggambarkan perasaan pada hari ini? Oh iya. Ya. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Nadia Dita Saliha. Saya asalnya dari Tulungagung. Unit kerja saya di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar. Untuk emoji yang menggambarkan saya pada hari ini itu adalah ini Ibu. Izin. Kenapa? Karena lagi agak flu Ibu hari ini. Oke. Seperti Dipanggilnya itu. siapa Izin. tadi, Teh? Mbak? Panggilan saya Nadia Ibu. Oke. Ya.
Oke, baik. Terima Terima kasih ya. kasih. Oke. Terima Jadi ini sekarang nanti teman-teman saya minta untuk menyimak ya. Ini masih nyimak dulu nih ya teman-teman ya karena memang penjelasannya sangat panjang dan ya itu ya panjang sekali. Tapi nanti akan saya tanya-tanya juga ya. Silakan kalau nanti ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab pertanyaan saya, silakan nanti langsung raise hand ya teman-teman ya. Saya izin share screen lagi. Oke, nah agenda pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembulatan agenda 1, 2, dan 3, kemudian persiapan penyusunan rancangan aktualisasi, kemudian penjelasan penugasan ya. Nanti di sini ada tugas lagi nih ya teman-teman, tapi ya memang tugasnya itu ya tugas teman-teman membuat rancangan aktualisasi seperti itu ya. Nah, di sini struktur kurikulumnya yang sudah teman-teman dapatkan itu kurikulum pembentukan karakter PNS. Itu ya teman-teman. Sudah masuk agenda 1, 2, dan 3, sekarang nanti masuk di agenda 4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke agenda 4, apa sih yang sudah teman-teman pelajarin pada agenda 1? Silakan di agenda sikap perilaku bela negara. Apa sih yang sudah teman-teman dapatkan pada saat agenda 1? Silakan raise hand. Silakan. Agenda 1 kemarin mempelajari apa saja? Silakan teman-teman. Hmm, Ayo. Oke, Mbak Happy. Silakan Mbak. Izin Ibu, untuk di agenda 1 kemarin saya mempelajari tentang wawasan kebangsaan, ada tentang sikap dan perilaku bela negara, yang dimana bela negara sendiri itu adalah tekad sikap dan perilaku warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Lalu yang wawasan kebangsaan sendiri yaitu cara pandang yang dilandasi oleh jati diri dan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Izin, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Happy. Ada yang lain silakan. Pada saat pembelajaran agenda 1, apa saja? Oke, Mas Galang, silakan. Saya izin jawab. Eh, dari agenda 1 saya mempelajari 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. 2, kesadaran berbangsa dan bernegara. 3, setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Galang ya. Jadi begitu ya teman-teman, agenda 1 teman-teman mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer seperti itu ya. Dan itu sudah teman-teman pelajari pada saat agenda 1. Gimana dulu, zaman dulu, gimana sih cara membela negara kita dengan menggunakan senjata, tapi berbeda dengan saat ini ya pada zaman sekarang, bahwa kita membela negara kita ya karena negara kita sudah merdeka, kita gimana caranya ya kita mengubah sikap perilaku kita nih, karena kita sudah menjadi PNS dan sudah terjun di dunia pemerintahan gitu ya. Jadi gimana nih caranya ya dengan sikap kita seperti itu. Sikap kita yang seperti apa? Ya kita dengan disiplin, misalnya berangkat masuk misalnya jam 7 ya harus datang sebelum jam 7 ya, misalnya 5 menit sebelumnya sudah hadir gitu kan, hadir tepat waktu secara disiplin. Nah itu kan juga merupakan sikap ya, sikap kita, eh, sikap sebagai perwakilan negara, karena kita sebagai perwakilan negara ya, kita itu kan sudah menjadi ASN gitu ya teman-teman. Kemudian masuk lagi di agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak.
Apa sih yang sudah teman-teman pelajari pada saat materi agenda 2? Silakan, raise hand aja. Ibu. Oke, silakan. Di Mbak agenda Velsa. Di sini Bu, di agenda 2 saya mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak di mana terdapat 7 nilai, yaitu yang pertama kita diajari berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, ketiga kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Di mana nilai-nilai itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Velsa. Lainnya silakan. Ini Bu. Mohon izin Ibu. Oke. Izin Ibu. Ya. Agenda 2 tidak hanya mempelajari nilai berakhlak, tetapi juga mengimplementasikan nilai berakhlak dalam Keseharian. kegiatan sehari-hari. Nggih. Oke. Baik. Terima kasih ya Mbak Wafik ya. Jadi memang betul nilai dasar PNS yaitu core value kita ya, core value berakhlak ya. Di situ ada 7 nilai ya teman-teman ya, ada 7 nilai. Dan ketujuh nilai itu adalah pedoman ya, pedoman kita sebagai PNS, pedoman untuk pembentukan moral kita, pembentukan sikap kita sebagai PNS seperti apa gitu ya. Yaitu eh, diterapkan nilai-nilai berakhlak seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada di agenda 3 kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance seperti itu. Apa sih yang sudah teman-teman pelajaran di agenda 3? Silakan. Sini Bu. Oke. Jadi yang poin-poin penting yang saya pelajari di agenda 3 itu PNS itu bukan sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik saja. Jadi maksudnya bukan cuman sebagai administratif saja, tapi sebagai ujung tombak pelayanan di suatu negara atau contohnya di Indonesia ini. Terus juga ada pemikiran smart governance itu berarti pola pikir digital maju dan terus bahasanya pemikiran kita itu growth mindset gitu, bukan fix mindset lagi gitu terhadap perubahan yang terjadi. Dan pada intinya untuk mewujudkan smart governance itu PNS itu harus memiliki smart dalam hal segi mindset, kompetensi digital, integritas kuat dan komitmen pelayanan. Dan juga ada juga penerapannya juga yang dilakukan di lingkungan kantor seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Awang ya. Selanjutnya yang lain ada lagi, silakan. Agenda 3, apa saja yang sudah dipelajari pada saat masuk di sesi agenda 3? Cukup tadi dari Mas Awang? Oke, agenda 3 sendiri ya ada di manajemen ASN di mana terdapat hak-hak yang memang eh, hak dari teman-teman ya sebagai PNS. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan ya sebagai PNS. Kemudian dari manajemen ASN ada juga smart ASN ya itu tadi yang disebutkan oleh Mas Awang. Yaitu tadi gimana sekarang kita gitu ya. Kita sebagai PNS ya memanfaatkan kemutahiran teknologi-teknologi yang ada gitu ya. Makanya di Smart ASN teman-teman belajar ada 4 pilar ya, 4 pilar digital seperti itu ya dan ya itu harus kita pegang semua ya dan kita harus bisa semua itu ya sebagai ASN gitu ya. Jadi ternyata sebetulnya PNS atau ASN itu berat ya tugasnya ya. Tugasnya banyak sekali loh teman-teman. Kita sebagai pelayan publik, perangkat pemersatu bangsa, ya nggak sih? Terus ya harus jadi garda terdepan gitu ya teman-teman ya. Ada apa aja kita harus menghandle, harus ya yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Karena memang ya itu tadi ini juga udah pilihan teman-teman,
pilihan teman-teman untuk melayani ya. Jadi ya tetap agenda 1, 2, dan 3. Nah, itu ya tadi ya, untuk membentuk karakter teman-teman menjadi PNS yang profesional seperti itu ya. Jadi diterapkan, dilakukan, dilaksanakan seperti itu ya. Oke, kemudian ada 4 habituasi. Jadi kita maunya agenda 1, 2, dan 3 nanti pada masa habituasi, pada masa 30 hari kerja teman-teman dikembalikan di instansi masing-masing. Semua yang sudah dipelajari pada saat pelatihan ini tetap dilakukan, dilaksanakan, dan menjadi habit gitu ya, menjadi kebiasaan baru, perubahan baru, dan menjadi kebiasaan baru yang ya akan menjadi otomatis gitu ya, otomatis akan selalu dikerjakan, dilakukan, dilaksanakan seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau biasanya itu saya nyebutnya PKTBT. Dan PKTBT ini biasanya nanti dari instansinya ya, dari instansi teman-teman, dari unit teman-teman nanti mendapat bekal terkait teknis umum atau administrasi dan mendapat bekal terkait teknis substansi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi ya teman-teman yang sudah teman-teman pelajarin semua. Nah, agenda 1 sebagai fondasi awal untuk masuk ke agenda 2 dan 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih agenda 1, 2, dan 3 itu berkaitan semua? Ya, ini untuk membentuk karakter teman-teman menjadi ASN yang profesional seperti itu. Di agenda 1 sebagai fondasi awal itu teman-teman sudah mempelajari kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Di agenda 2, teman-teman mempelajari itu tadi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian di agenda 3, teman-teman mempelajari manajemen ASN, smart ASN. Nah, di sini jadi satu kegiatan yaitu rancangan aktualisasi di sini. Nah, teman-teman pada saat agenda 3 kemarin diminta untuk menganalisis isu atau mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada di lingkungan kerja teman-teman semua, seperti itu. Kemudian dari isu yang ditemukan, ketiga isu, ada 3 isu yang ditemukan, kemudian dipilihlah satu isu dengan menggunakan bantuan teknik tapisan isu yang disebut USG atau APKL, seperti itu. Kemudian dari isu tersebut terdapat penyebab isunya. Penyebab isunya itu apa? Teman-teman bisa menganalisis menggunakan analisis akar masalah menggunakan fishbone atau SWOT atau gap analysis atau yang lainnya. Nah, kemudian dari situ semua muncullah gagasan kreatif atau ide kreatif dari teman-teman semua atau solusi ya, solusi dari teman-teman semua untuk menyelesaikan satu masalah yang ada di lingkungan kerja teman-teman. Seperti itu. Dari gagasan kreatif ini, nah, muncullah beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Di sini nanti ada minimal 4 kegiatan yang harus dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan ini harus juga berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Seperti itu. Jadi nanti tiap satu kegiatan itu harus berkaitan dengan 7 nilai berakhlak. Seperti itu ya teman-teman. Dan dari kegiatan-kegiatan tadi pasti nanti ada output-output atau bukti atau data dukung yang menguatkan untuk teman-teman semua bisa menjadikan bukti bahwa ini kegiatan sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita masuk ke habituasi. Habituasi sendiri yaitu proses pembiasaan diri pada atau dengan sesuatu penyesuaian atau perubahan di lingkungan kerja seperti itu. Kemudian penciptaan situasi dan kondisi atau persistent life situation tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi melalui intervensi tertentu gitu ya. Jadi kita sebetulnya dari awal, dari agenda 1, 2, dan 3 sudah mengintervensi teman-teman semua untuk selalu menerapkan
untuk selalu menginternalisasi, untuk selalu melakukan ya semua yang sudah dipelajari pada saat mempelajari agenda 1, 2, dan 3 seperti itu. Dan itu kita maunya ya diterapkan, dan setelah itu diterapkan, setelah itu diinternalisasi, ya itu akan menjadi satu kebiasaan baru, satu perubahan baru, dan menjadi habit seperti itu. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, lanjut lagi. Ini salah satu contoh. Ini contoh ya. Jadi ada seekor kura-kura yang memang baru diadopsi dan memang baru pertama kali dibelai gitu ya. Nah, kura-kura ini pertama kali dibelai dan langsung akan menyembunyikan kepalanya di balik tempurungnya seperti itu. Nah, namun jika dilakukan berulang-ulang gitu kan, berulang kali, si kura-kura ini dielus terus ya. Nah, dan si kura-kura ini akan mulai terbiasa dan tidak lagi menganggap sebagai ancaman. Karena di awal waktu pertama kali kura-kura ini merasa terancam ya, karena dia baru merasakan ternyata ini dielus gitu loh. Dia nggak tahu kalau itu tuh ternyata dielus gitu ya. Nah, karena berulang kali dia sudah merasakan, akhirnya kura-kura ini merasa, oh ini bukan ancaman kok, saya merasa nyaman seperti itu. Ternyata nggak kenapa-napa kok, cuma dielus aja kok, saya juga jadi makin suka dielus gitu ya teman-teman. Nah ini satu perubahan yang berulang kali dilakukan gitu ya teman-teman. Nah ini akan menjadi nyaman dan akan menjadi satu kebiasaan baru. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita kasih contoh lagi. Nih, tinggal di perumahan dekat jalur rel kereta api. Ya, tentu sangat bising ya teman-teman ya. Sangat mengganggu waktu tidur, sangat bising seperti itu. Namun, karena kebiasaan, ya kebiasaan ya, rumahnya di situ juga, ya nggak sih? Kemudian, karena kebiasaan, jadi ya udah, biasa aja gitu, merasa nyaman aja gitu ya. Dan nyaman tidur di rumah pinggir rel kereta api. Jadi kayak sama aja gitu kayak tidur di hotel yang kedap suara gitu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun eh, jadinya staycation gitu ya, tidur di kamar hotel pasti sangat senang sekali ya karena memang kedap suara dan tidak mendengar suara bising itu tadi. Tapi karena memang sudah terbiasa dengan suara bising yang ada, ya tidur di mana aja jadinya ya biasa aja gitu ya teman-teman ya. Nggak ada satu eh, tidak nyaman atau gimana gitu ya. Nah ini contoh halnya dari itu tadi sikap-sikap yang teman-teman sudah pelajari di agenda 1, sikap perilaku bela negara, di agenda 2, nilai-nilai berakhlak, kemudian di di agenda 3 ada menjadi smart ASN, manajemen ASN seperti itu. Nah, itu yang kita mau ya, teman-teman. Kita mengintervensi teman-teman untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak, untuk menerapkan agenda 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Dan itu dari perubahan baru yang awalnya baru memulai untuk melakukan perubahan, kemudian menjadi kebiasaan baru, menjadi habit, menjadi habituasi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini siklusnya seperti ini. Dari perubahan baru, kebaruan baru, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Seperti itu ya. Dari habit ini, dari kebiasaan ini menjadi nyaman sendiri. Jadi teman-teman udah auto gitu ya teman-teman. Udah otomatis gitu ya. Dulu awal-awal kan teman-teman diajarkan sholat ya teman-teman. Sholat 5 waktu seperti itu. Diajarkan dari awal eh, perubahan baru. Teman-teman diajarkan memulai sholat 5 waktu seperti itu. Pasti juga ada bolong-bolongnya sedikit seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah lama akhirnya belajar, akhirnya menjadi satu kebiasaan, satu habit ya gitu ya. Jadi sekarang udah otomatis aja. Sekarang udah merasa nyaman, harus sholat, ketinggalan sholat langsung, astagfirullah saya ketinggalan, harus gimana, oh masih jamnya masih
masih aman kok gitu. Jadi oke, kita masih bisa sholat gitu ya teman-teman. Jadi masih menjadi otomatis, langsung menjadi otomatis ya. Kita maunya seperti itu ya teman-teman. Jadi nilai-nilai berakhlak yang sudah teman-teman pelajarin ya sudah menjadi kebiasaan baru yang sudah dilakukan. Misalnya contoh lagi, teman-teman misalnya tiap pagi datang melakukan salam, menyapa teman-temannya di ruangan seperti itu. Dan itu dilakuin terus aja teman-teman ya. Itu kan kebiasaan bagus ya. Itu bagus loh teman-teman ya. Itu bagus. eh, apa ya, menarik lawan kita juga, misalnya teman kita lagi bete tuh pagi-pagi udah bete kan ada juga ya teman-teman ya, tapi teman-teman sapa misalnya, halo pagi, selamat pagi gitu kan, dia mau nggak mau juga membalas selamat pagi gitu, cuman selamat paginya mungkin ada jutek atau gimana, terus bisa langsung mulai, kamu kenapa gitu kan, itu bisa menjadi satu percakapan yang bisa membantu teman-teman, dengan ya mungkin akhirnya teman itu bisa sharing sedikit-sedikit kan seperti itu, atau curcol sedikit-sedikit, itu kan bisa saling membantu ya teman-teman ya. Kalau cewek itu biasanya lebih suka ditanya dan lebih suka cerita aja gitu ya, apapun diceritain, kita nggak butuh solusi ya nggak sih teman-teman ya, yang cewek ya itu. Jadi udah nggak apa-apa, jadi kebiasaan itu menjadi kenyamanan ya, kenyamanan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan kenyamanan juga bagi yang merasakan dampaknya itu gitu ya. Nah itu kita maunya jadi habit gitu ya teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi nih, dari habituasi tadi sendiri, kita mau merubah pola pikir lama yang ada, kemudian sikap lama yang ada, perilaku yang lama ya, menjadi pola pikir yang baru, sikap baru, dan perilaku yang baru seperti itu. Pola pikir lama ya teman-teman ya, budaya-budaya yang ada di lingkungan teman-teman semua, di sekitar lingkungan, misalnya prosesnya masih manual, misal seperti itu. Data-data, file-file masih tercecer gitu ya. Masih tercecer, masih nggak rapi gitu. Terus pola pikir barunya seperti apa gitu ya. Nah, kan sekarang udah ada digitalisasi, dibantulah itu. Walaupun ada manual, ada file-file yang tercecer, nah, kita tetap melakukan penyimpanan misalnya dengan cara digitalisasi, dengan cara yaitu file-file yang tercecer, pasti juga ada scan-scanannya juga ya, karena sekarang kita kan kalau kirim-kirim berkas juga lewat scan gitu ya, lewat file yang soft file, bukan yang hard file gitu ya teman-teman. Bisa seperti itu ya. Nah itu pola pikir lama seperti apa dan berubah menjadi pola pikir baru yang seperti itu gitu. Sikap lama mungkin kita dulu sebelumnya kita cuek-cuek aja, masuk ke ruangan nggak senyum salam sapa ya, dan itu kan ya kita harus punya semua, nggak cuman yang bekerja di depan layar aja untuk memberi pelayanan, tapi kita aja di ruangan aja kita butuh ya senyum sapa salam ya seperti itu. Nah itu kita punya sikap baru ya, kita punya perilaku yang baru. Nah itu tadi yang sudah teman-teman pelajarin semua di agenda 1, 2, dan 3 gitu ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada merancang penerapan isu, core issue, penyebab isu. Ini ya, jadi identifikasi isu tadi dari 3 masalah, kemudian menggunakan teknik tapisan isu USG APKL, muncullah satu isu yang akan diangkat. Dari satu isu yang akan diangkat, penyebabnya apa sih? Apa sih masalah-masalah, akar masalahnya itu apa aja sih? Gitu. Dari penyebab itu akhirnya muncullah gagasan-gagasan yang teman-teman pikirkan, ide-ide yang teman-teman pikirkan seperti itu ya, solusi dari masalah itu gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada peran coach, mentor, dan role model gitu ya teman-teman. Coach itu nanti dengan saya ya teman-teman, jadi saya nanti mau berikan teman-teman arahan, bimbingan, masukan seperti itu ya, saran, ya sebaiknya seperti apa gitu. Nah, mentor sendiri di sini biasanya atasan langsung teman-teman semua, yang tahu proses gimana masalah yang ada di lingkungan kerja teman-teman gitu. Jadi usahakan ketiga isu yang udah diidentifikasi itu mentornya tahu isu-isu apa yang akan diangkat seperti itu. Dan kemudian
usahakan juga gagasan pemecah isunya itu juga sudah dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan mentor, dengan atasan langsung. Karena nanti pada saat seminar rancangan aktualisasi, mentor ini hadir gitu untuk memberi dukungan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada masa habituasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti mentornya nggak tahu nih mau bikin apa gitu kan, nggak tahu nih rancangan aktualisasinya apa, yang ada nanti malah jadi penguji kedua gitu ya, karena nggak tahu. Jadi teman-teman harus tetap komunikasi ya sama mentor. Jadi ngomong lah, ngasih tahu lah. Ini eh, isu yang mau saya angkat ada tiga. Kemudian dari tiga saya mengangkat satu isu yang memang benar-benar urgent, serius, growth seperti itu. Kemudian ini gagasannya yang akan saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau memang oke, nanti dari mentornya oke, boleh dilanjut aja, dikerjakan, dilaksanakan dan semoga diberi kelancaran. Oke, berarti kita mulai start gitu ya teman-teman semua ya. Jangan nanti teman-teman tidak ada konsultasi dengan mentornya gitu ya. Kalau hanya konsultasi dengan coachnya ya nggak kepake ya coachnya ya, karena memang coach itu kan hanya mengarahkan rancangan aktualisasi ini. Nah, yang tahu proses dan masalah yang ada dan tahu solusinya seperti apa, itu kan mentor dan teman-teman semua gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang harus ada persetujuan dari mentor gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ya. Untuk pembelajaran aktualisasi ini, jadi nanti teman-teman merancang aktualisasi dulu, yaitu nanti terdiri dari kualitas penetapan isunya, kemudian dari jumlah kegiatannya. Tadi kan minimal jumlah kegiatan itu ada 4, kemudian ada kualitas rencana kegiatannya, terus kemudian ada relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi gitu kan. Dan kemudian ada teknik komunikasi. Nanti di sini teknik komunikasi dalam teman-teman seminar pada saat penyampaian itu juga dinilai gitu ya teman-teman. Makanya nanti pada saat kita pertemuan sebelum seminar, nanti saya maunya kita semuanya itu nanti simulasi gitu ya, simulasi seminar gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua melaksanakan aktualisasi, yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, jadi kegiatannya terlaksana semua, kemudian kualitas aktualisasinya dan teknik komunikasi tetap ya. Nah ini ya teman-teman ya, di sini kerangka proses aktualisasinya. Jadi teman-teman nanti di sini memahami agenda, kedudukan dan peran gitu ya. Kan kemarin di agenda 3 teman-teman sudah ada tugas ya. Tugas untuk mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada di unit kerja teman-teman semua. Nah, dari tugas itu boleh kalau misalnya mau dilanjutkan. Seperti itu ya. Itu boleh kalau mau dilanjutkan. Tapi misalnya dari tugas itu ternyata oh itu tugasnya kemarin bikinnya cuman nggak ada sehari jadi cepet-cepet gitu kan, jadi belum maksimal, boleh kalau mau diganti juga gitu ya teman-teman. Jadi silakan kembali ke teman-teman, yaitu tadi asal sudah dikonsultasikan dengan mentor gitu ya, dan itu sepengetahuan mentor apa yang akan dilakukan gitu ya teman-teman semua ya. Nah kemudian dari agenda 3 ini teman-teman mencermati kondisi tempat kerja tadi ya, kemudian menemukan isu ya ini tadi ya, mengidentifikasi isu, kemudian menemukan isunya apa aja. Nah kemudian dari isu tersebut, dari masalah tersebut, nah kemudian menentukan gagasan dan kegiatan kreatif, solusi apa nih untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Kemudian menentukan role model. Nah di sini role modelnya teman-teman ya, bisa teman-teman biasanya siapa aja ya, siapa aja, tapi biasanya tuh atasan langsung ya, atasan langsung teman-teman tuh yang jadi mentor tuh. Itu sebagai role modelnya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian dari situ ya menyusun rancangan aktualisasi. Setelah menyusun rancangan aktualisasi, proses, nah kemudian diseminarkan
dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun gitu ya. Nah, dari hasil seminar rancangan aktualisasi dari penguji oke, revisi sedikit, silakan dilanjutkan. Nah, baru melaksanakan rancangan aktualisasinya semasa habituasi tadi selama 30 hari kerja gitu ya. Dikerjain nih semua kegiatannya dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian mengumpulkan bukti-bukti. Nah, ini bukti-bukti jangan sampai hilang, jangan sampai terlupakan gitu ya. Karena kadang ada before. Jadi before afternya seperti apa? Sebelumnya seperti apa sih? Misalnya perilaku lama sebelumnya seperti apa sih? Nah, setelah melaksanakan kegiatan ini berubah menjadi perilaku baru. Jadi before afternya ada dan itu didukung dengan dokumentasi, bukti-bukti seperti itu ya teman-teman, dan itu jangan dilupakan karena itu menjadi bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan kegiatan ini gitu loh. Dan kegiatan ini memang benar-benar terlaksana seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ menyusunlah teman-teman laporan aktualisasi gitu ya. Laporan aktualisasi itu bab 4 dan bab 5. Kalau rancangan aktualisasi bab 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Kemudian seminar. Nah, dari hasil laporan aktualisasi tadi yang sudah dilaksanakan ya, semuanya yang sudah dilaksanakan, teman-teman diseminarkan gitu ya. Biasanya penguji menagih janji-janji teman-teman pada saat seminar rancangan aktualisasi gitu kan. Kan teman-teman menjanjikan bahwa kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan semua seperti itu. Dan itu berkaitan semua dengan nilai-nilai berakhlak gitu ya teman-teman. Nah itu nanti diseminarkan gitu. Apakah terlaksana semua kegiatannya atau ada kendala lain atau gimana seperti itu ya. Nah kemudian jadilah PNS dengan kebiasaan baru gitu. Teman-teman lulus deh jadi PNS, C-nya hilang gitu ya teman-teman. PNS dengan eh, karakter yang baru gitu ya. Karena kita dari pelatihan ini sudah membentuk karakter teman-teman dengan mengintervensi dari agenda 1, 2, dan 3 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya ini tadi ya masih menyusun rancangan aktualisasi. Gitu. Jadi sama mengidentifikasi isu, kemudian dari isu tadi, dari ketiga isu, menetapkan core isu apa yang akan diangkat. Dari ketiga isu dipilih satu isu. Kemudian menetapkan penyebab isunya. Apa sih penyebab isu ini gitu ya, menggunakan fishbone atau apa dari akar masalahnya kita cari ini gitu ya. Kita analisis gitu ya, teman-teman. Kemudian menemukan gagasan kreatif gitu ya. Solusi apa nih untuk menyelesaikan semua itu? Nah, kemudian dari situ ya menetapkan kegiatannya dari gagasan kreatif, dari solusi, pasti ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini rancangan aktualisasi atau aktualisasi ini merupakan produk individual. Jadi ini memang dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan masing-masing, bukan eh, kerja kelompok gitu ya teman-teman ya. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman peserta Latsar CPNS gitu ya. Kemudian disusun sesuai dengan tugas dan fungsi peserta. Jadi aktualisasi ini memang harus sesuai dengan tupoksi teman-teman semua gitu ya. Dan memang ranahnya ya, dan memang ya kerjaannya itu gitu ya. Jangan nanti misalnya teman-teman unit kerjanya di kantor imigrasi Jember, kemudian mengangkat isu dan memberikan solusi untuk lembaga pemasyarakatan di Pasuruan. Itu udah bukan ranahnya lagi ya, udah nggak bisa ngakses kita ke situ ya, udah beda jalur. Jadi memang ini benar-benar yang ada di dekat ya, di dekat teman-teman, di lingkungan teman-teman, di unit kerjanya teman-teman semua gitu ya. Nah, kemudian aktualisasi terkait dengan peningkatan kinerja dan atau pemecahan masalah gitu ya. Kemudian disusun selama masa on off kampus, kemudian memerlukan kolaborasi antara peserta, coach, dan mentor, dan diuji melalui seminar rancangan aktualisasi dan seminar pelaksanaan aktualisasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seminar rancangan ini nih
Teman-teman udah nyusun nih, apa nih kira-kira yang akan dilakukan pada saat habituasi seperti itu. Nah, seminar pelaksanaan itu seminar untuk penguji menagih janji teman-teman yang tadi sudah teman-teman janjikan pada saat seminar rancangan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah dilakuin semua atau belum gitu. Sudah terlaksana semua atau belum gitu ya, teman-teman ya. Nah, nih menetapkan isu. Di sini ada environmental scanning. Di sini peduli karena teman-teman memang peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya seperti itu. Kemudian mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Nah, pasti itu ya peran kita ya teman-teman ya sebagai CPNS di situ di unit kerja itu apakah solusi ini bisa bermanfaat atau memberikan dampak yang baik ya gitu ya untuk keberlangsungan, untuk keberlanjutan organisasi seperti itu ya teman-teman. Kemudian dianalisis, mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan ya teman-teman. Kemudian mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan, program, kegiatan, dan tahapan kegiatan. Nah, ini dari contoh ya. Ini contoh dari contoh environmental scanning, problem solving, dan analisis gitu ya. Di sini contohnya, saudara bekerja pada unit pelayanan dan saudara menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian yang panjang setiap harinya, sehingga menjadi pengap dengan asap rokok, serta tidak ada informasi kepastian pelayanan di situ. Nah, saudara memiliki gagasan agar masyarakat selama mengantri merasakan nyaman gitu ya dan disampaikan kepada pimpinan untuk membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Kemudian memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu. Kemudian membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu dan seterusnya seperti itu. Tapi ini kan contoh lama ya. Pada saat sekarang itu pelayanan-pelayanan itu sudah memang tidak ada yang merokok ya karena memang sekarang ya di tempat pelayanan di ruang tunggu itu biasanya ada tulisan dilarang merokok. Jadi nggak jadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, contohnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang kedua. Misalnya saudara yang bekerja di unit pelayanan menyaksikan masyarakat yang datang ke tempat pelayanan namun tidak bisa terlayani karena waktu pendaftaran pelayanan sudah tutup gitu ya. Hal ini saudara pahami penyebabnya karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelayanan dan mereka tidak mungkin menginap seperti itu. Nah, saudara memiliki gagasan dan disampaikan kepada pimpinan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan box sederhana penerimaan permohonan atau pendaftaran yang dilengkapi dengan berbagai informasi persyaratan dan proses pelayanan yang akan dilakukan sehingga bagi masyarakat yang datang jauh dapat memanfaatkan box tersebut gitu ya. Ini kalau contoh sekarang mungkin sudah berbeda juga ya teman-teman. Jadi kalau contoh sekarang anggap aja di puskesmas ya atau mungkin yang di kantor imigrasi ini. Sekarang kan untuk menerima pelayanan atau membuat paspor ya teman-teman nih yang gampangnya aja ya yang saya ngerti ya untuk pembuatan paspor ya itu sekarang itu kan udah bisa pakai aplikasi M-Paspor di situ ya dan di situ sudah ada info-infonya misalnya kalau pembuatan baru silakan mau hari apa silakan kemudian mau di kantor imigrasi mana silahkan bisa milih sendiri gitu ya. Tapi memang ya ada positif negatifnya di situ juga ya teman-teman. Nah itu mungkin yang bisa dipikirkan juga oleh teman-teman. Positif negatifnya karena memang beberapa kali ya ini cerita saya ya curhatan saya ya. Jadi memang beberapa kali itu saya memilih misalnya saya di kantor imigrasi Bandung itu tuh penuh terus.
saya sampai bingung mau memilih tanggal yang mana gitu ya, karena memang di pelayanan itu memang ada kuotanya mungkin seperti itu ya, karena memang ada kuotanya ya, nggak mungkin dong kita seharian akan melayani berapa ribu orang ya, karena kita memang tahulah ya kondisi dan situasi seperti apa ya di lapangan seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman, karena memang kuota. Akhirnya saya bisa membuat paspor itu dengan cara isi paspor gitu ya. Ada isi paspor di kantor kita nih, di kantor di sini nih. Bisa lihat background Zoom saya ya, teman-teman ya. Nih kantor kantor saya yang ada di Jatinangor itu kayak gitu ya. Nah, kemarin itu ada isi paspor di situ. Gitu. Jadi kita merasa dimudahkan banget ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, itu salah satu contoh pelayanan yang bisa ditiru gitu ya. Jadi nggak hanya di misalnya regional Bandung, ya udah dia buka di regional Bandung aja. Tapi tetap ada yang muter ke lapangan ya. Ada beberapa memang yang nggak tiap hari juga. Itu kan misalnya ada khusus gitu ya, isi paspor itu misalnya di mall-mall atau ya itu tadi di kantor kita seperti itu ya. Nah, itu sangat membantu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu contoh ide atau gagasan ya teman-teman ya. Gitu. Kalau kayak di puskesmas misalnya sekarang, kan zaman dulu kan harus ngantri, nunggu, tiba-tiba udah ngantri ternyata disuruh pulang, kuotanya habis. Tapi sekarang kan enggak. Kita sudah bisa memanfaatkan mobile JKN juga gitu ya. Kita bisa daftar di situ Vaskes pertama. Seperti itu ya. Mau daftar dokternya siapa di Vaskes kita ya. Kita kan sudah milih Vaskesnya, dokternya siapa, mau jam berapa, bisa juga gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada nih yang tiba-tiba disuruh balik lagi, em, masyarakat sudah sampai di situ, ternyata nggak dapat kuota dan disuruh kembali lagi, kan kasihan gitu ya teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh-contoh gagasan pemecah isu dan masalah-masalah yang ada ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini tadi salah satu teknik tapisan isu ya teman-teman ya. Jadi dari ketiga isu yang teman-teman sudah angkat, bisa teman-teman gunakan juga teknik tapisan isu yaitu APKL. Dan ini sudah teman-teman pelajari pada saat agenda 1. Betul ya? Betul, oke. Nah, di sini APKL sendiri yaitu aktual. Kenapa aktual isunya? Ya memang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat seperti itu. Kemudian, mengapa problematik? Ya, isu yang memiliki problematik ini ya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks seperti itu. Sehingga perlu dicarikan segera solusinya gitu ya, teman-teman. Kemudian kelayakan. Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya seperti itu. Kemudian ada kehalayakan. Nah, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, itu ya. Jadi memang isu ini tuh ya berhubungan sama semua orang atau semua teman-teman semua ini yang ada di lingkungan kerja teman-teman gitu ya. Kemudian, teknik tapisan isu yang lainnya lagi. Ada USG, gitu ya. USG sendiri di sini urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seperti itu. Kemudian seriousness. Seberapa serius sih suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, gitu ya. Kemudian ada growth di sini, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika memang tidak ditangani sebagaimana mestinya, gitu ya teman-teman ya. Nah, nih. Memilih isu adalah menentukan isu yang paling tepat untuk dicari solusinya. Kan teman-teman sudah mengidentifikasi 3 masalah yang ada di unit kerja masing-masing. Kemudian, pilihlah salah satu isu tadi menggunakan bantuan USG atau APKL atau USG dan APKL. Bisa juga dua-duanya ya. Nah, cukup dipilih satu isu saja. Jadi kita butuh satu isu saja dari ketiga tadi. Kemudian pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas gitu ya. Jadi isunya apa tolong ditulis secara singkat dan jelas.
Dan isu itu tadi memuat fokus dan lokus, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh isunya. Masih lambatnya proses pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB pada sub bidang pelayanan IMB Dinas PUPR Kabupaten X, gitu ya. Nah, di sini lokusnya teman-teman tahu yang mana? Tahukah? Fokusnya yang mana? Lokusnya yang mana? Silakan. Ini Bu, Oke, fokusnya mungkin yang di masih lambatnya proses pelayanan izin mendirikan bangunan IMB, oke. lalu fokusnya pada sub bidang pelayanan IMB, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Teh Happy ya. Itu ya, teman-teman ya. Fokusnya di situ dan lokusnya di situ ya. Jadi harus jelas juga ya, mana fokus, mana lokusnya ya. Kemudian, nah nih. Nah, dari isu atau masalah yang telah ditetapkan, dijelaskan lebih mendalam lagi apa yang menjadi penyebabnya. Tadi kan dari ketiga isu tadi akhirnya diangkat satu isu, kemudian dicari nih penyebab isunya itu apa, penyebab masalahnya itu apa, gitu ya teman-teman. Nah, analisis ini bisa menggunakan teknik Fishbone atau SWOT atau gap analysis gitu ya, atau macam-macam, masih banyak lagi ya, gitu. Jadi dicari tahu nih akar masalah penyebab ini itu apa gitu ya teman-teman. Nah ini ya contohnya. Isu kurangnya kesadaran pasien cuci tangan. Apa penyebabnya? Misalnya kurang pengetahuan, kemudian rendahnya pendidikan, kemudian kebiasaan yang turun-temurun, kemudian tidak tersedianya cuci tangan, dan seterusnya ya seperti itu. Nah di sini ada contoh isu kedua. Isu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembayaran PBB. Nah, dari sini kira-kira penyebabnya apa? Mungkin dari teman-teman silakan. Ada yang mau menanggapi silakan. Silakan. Hmm? Tidak ada? Dari kurangnya Di sini, Bu. pemahaman. Oke, silakan Mbak Menurut Velsa. saya, menurut saya mungkin ada kendala di ekonomi, kemudian Hmm. kurangnya pemahaman, Hmm. sehingga dari pajakan sendiri itu bisa mengadakan edukasi, Ibu. Karena masyarakat Oke, kurang paham dengan teknis pembayarannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. oke baik. Terima kasih ya Mbak Velsa. Banyak faktor ya di sini ya. Banyak akar masalah di sini dan kita nggak tahu ya. Nah, di sini nih misalnya biasanya pembayaran PBB itu sekarang bisa via online. Nah, itu mungkin informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat itu ya tadi ya belum tersampaikan oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu akar masalah yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Atau memang biasanya PBB itu kan disampaikan ke kelurahan, kemudian dari kelurahan ke RT, ke masing-masing RT atau ke masing-masing RW. Nah, itu juga belum tersampaikan kepada masyarakat, sehingga terjadi penunggakan-penunggakan pembayaran PBB. Nah, kan kita nggak tahu juga ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini bagaimana sih merancang isu? Nah, di sini yang pertama, isu apa yang kira-kira teman-teman temukan gitu ya. Masalah apa yang teman-teman temukan. Kemudian yang kedua, carilah kegiatan kreatif yang akan menjadi solusi untuk dapat memecahkan masalah itu tadi gitu ya. Kemudian bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu secara terukur gitu ya. Kemudian, apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Apakah memang memberikan dampak baik, dampak positif, atau memang bermanfaat seperti itu ya. Kemudian, apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? Kemudian bagaimana cara mengaktualisasikannya? Kemudian bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu ya.
Dan teman-teman nanti ini bahannya saya share ke chat Zoom ya. Oke. Nah, di sini menentukan solusi untuk mengatasi masalah yang terpilih. Kemudian solusi yang diajukan bersifat kreatif ya, teman-teman. Kemudian pengajuan alternatif atau solusi dapat dituliskan lebih dari satu. Kemudian dipilih mana yang paling layak atau memang mungkin dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia gitu ya. Dan sesuai dengan tupoksi teman-teman semua. Nah, ini contohnya nih. Dari keempat contoh ini, ya teman-teman ya, bisa dibacakan ya teman-teman. Dari keempat contoh ini, kenapa sih akhirnya yang diambil alternatifnya tuh hanya ketiga dan keempat? Silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Izin Ibu. Oke. Menurut saya, kenapa kok yang diambil 3 dan 4? Karena itu lebih relevan dan masuk akal untuk seorang CPNS. Karena nggak mungkin kita bisa menambah sarana dan prasarana. Karena kan mempertimbangkan masalah dana dan lain-lain. Jadi yang paling mudah yaitu seperti membuat pamflet dan sosialisasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Felsa. Betul ya. Jadi memang karena satu itu butuh anggaran karena menambah ya, menambah sarana prasarana cuci tangan di ruang perawatan. Dan itu masih belum di ranah kita ya, teman-teman ya. Jadi kita semua, teman-teman semua itu dihimbau untuk memberi gagasan pemecah isu atau solusi yang memang tidak ada anggarannya, non budgeter gitu ya, teman-teman ya. Dan mengapa tidak mengambil yang dua? Yang dua itu kan membagikan leaflet cuci tangan kepada setiap pasien ya. Belum tentu nanti itu pada saat dibagi si leaflet ini dibaca. Iya kalau dibaca. Kalau langsung dikantongin atau langsung dibuang, kan yang ada mubazir. Mending kita langsung melakukan sosialisasi ya. Kita sosialisasi dan kita bisa langsung juga tuh ditempel di setiap wastafel atau kamar mandi. Nah, pada saat di wastafel kan secara tidak langsung ada leaflet itu kadang kita tuh melihat sambil menirukan ya atau menerapkan apa yang dianjurin di situ ya nggak teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi di sini. Setelah dianalisis alternatif yang mungkin adalah 3 dan 4. Kemudian kaitkan dengan agenda 3. Nanti juga ada dikaitkan dengan agenda 3. Tapi nanti masuk di bab 3 ya. Di bab 3 nanti di bab 2. Di bab 2 materi manajemen ASN dan smart ASN di situ. Nah, di sini manajemen ASN itu peran dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia pelayan publik yang profesional dan berkualitas, perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dari nilai smart ASN, di sini ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, kemudian berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan networking. Nah, di sini ada gagasan kreatif, sosialisasi, dan edukasi. Tadi terkait mencuci tangan atau hand hygiene. Bisa dikaitkan dengan aspek agenda 3 yang mana? Silakan dipilih. Siapa yang mau menanggapi? Silakan teman-teman. Siapa? Yang mana kira-kira? Ini Bu, Oke. eh kalau manajemen ASN yang penyedia pelayanan publik yang profesional, kalau Oke. dari nilai smart ASN-nya di sini berjiwa hospitality. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Sawang ya. Benar ya. Jadi kita di sini ada profesionalisme juga ya di sini ya. Nah, di situ ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dalam mengkaitkan, nah itu ya dalam mengkaitkan, tolong dilihat lagi, dibaca lagi, masih nyambung nggak gitu ya teman-teman ya. Dengan solusi kreatif kita gitu ya. Jangan nanti semuanya tiba-tiba dimasukin, padahal ada yang nggak nyambung-nyambung juga gitu ya. Jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Nah, nih, konsep kegiatan sendiri, kegiatan kreatif yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecah isu.
Nah, kemudian pemecahan isu ini dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi gitu ya. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mengacu pada pola POAK ya, planning, organizing, actuating, controlling gitu ya. Kemudian kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output gitu ya. Kemudian kegiatan merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Nah, sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama karena yang dinilai bukan kegiatannya, tetapi aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk contohnya. Jadi nanti yang agenda 3 itu sudah bikin seperti ini belum, teman-teman? Belum. Jadi silakan. Nanti dibikin seperti ini. Jadi ini unit kerja, silakan ditulis. Kemudian identifikasi isu. Isu yang teman-teman sudah temukan. Ada 3 di sini berarti ya. Identifikasi isunya. Kemudian taruh di sini, kemudian taruh isu yang akhirnya dipilih. Satu isu yang dipilih, satu isu yang akan diangkat. Gitu ya. Kemudian gagasan pemecah isunya apa? Silakan. Nah, di sini nanti ada nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi, dan kontribusi visi misi organisasi. Visi misi dari IMIPAS ya, dari tempat teman-teman ya, dari organisasi. Nah, ini tadi ya, mengidentifikasi isu. Nah, isu tadi, kemudian mengajukan gagasan. Tolong nanti dikomunikasikan dengan mentornya, dikonsultasikan dengan mentor. Kemudian keterkaitan antara isu dan kegiatan diusulkan dengan substansi nyambung ya ke manajemen ASN dan smart ASN nanti masuk di bab 2. Kemudian mendeskripsikan rencana kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan ya. Kemudian mendeskripsikan hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi mata pelatihan ya gitu. Nah, ini ya teman-teman untuk contohnya. Ini contoh. Contoh ya, contoh. Contohnya, kegiatan pertama, misalnya penyampaian gagasan kegiatan, gitu kan. Nah, kegiatan tadi minimal 4 kegiatan. Nah, tahapannya ya ini tadi, kan teman-teman lagi penyampaian gagasan kegiatan. Tahapannya apa sih? Membuat konsep singkat rancangan aktualisasi, kemudian membuat janji pertemuan dengan mentor, seperti itu. Ini contoh ya. Kemudian outputnya apa, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 apa, kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi apa gitu ya. Nah, di sini ya tadi ya, kegiatan minimal 4 dan tahapan kegiatan minimal 2. Dari masing-masing kegiatan, keterkaitannya ada 7 nilai. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini untuk jadwalnya. Jadwal mingguan. Misalnya kita seminar kan di Februari akhir. Di Februari akhir berarti minggu keempat. Teman-teman mungkin penyampaian gagasan di minggu keempat di bulan Februari. Kemudian di bulan Maret, minggu pertama teman-teman nanti melakukan kegiatan yang mana. Kemudian di minggu keduanya bulan Maret melakukan kegiatan yang mana. Sampai di bulan April sebelum seminar aktualisasi itu harus sudah selesai kegiatan-kegiatannya dan semuanya ya dari tiap kegiatan dan dari tiap tahapan kegiatan seperti itu. Di sini ada rekapitulasi, itu ya, rekapitulasi nilai-nilai dasar PNS. Ya, ini tadi dari sini. Dari sini keterkaitan mata pelatihan agenda. Di sini nanti direkap, dijumlah. Kira-kira yang paling banyak muncul yang mana? Gitu. Akhirnya kan ketahuan dari sini. Totalnya berapa dan akhirnya yang paling banyak muncul itu yang mana? Gitu ya. Nah, ini karena memang di paling banyak nih di berorientasi pelayanan seperti itu. Nanti kita lihat nih di teman-teman tuh yang paling banyak yang mana gitu ya. Nah, ini untuk bobotnya. Jadi teman-teman selama rancangan aktualisasi nanti seminar itu teman-teman bobot penilaiannya 20%.
20% dibagi dari nih 5 indikator ini ya. Di sini. Nanti teman-teman bisa baca lagi 5 indikator apa saja gitu ya. Nah, dari pelaksanaan aktualisasi itu bobotnya 30% untuk penilaian. Jadi lebih daripada saat rancangan aktualisasi, lebih besar gitu ya. Karena rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30% gitu ya. Nah, ini terdiri dari 5 indikator gitu ya, 5 indikator. Nah, dari 5 indikator tadi, nah tiap indikator ada level-levelnya dan saya maunya teman-teman masuk di level 3 dan 4. Karena kalau teman-teman masuk di level 1 dan 2 itu sudah tidak lulus gitu ya. Karena dikatakan lulus itu dengan nilai 70,01. Kalau nilainya 70,00 itu dikatakan tidak lulus. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi grade-nya, passing grade-nya ya teman-teman ya, itu di 70,01 gitu ya. Nah, ini ada level-levelnya di tiap indikator gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Ini sampai 5 indikator. Sama ya, levelnya sama ya. Pokoknya teman-teman harus dan wajib di 3 dan 4. Itu ya, kita harus optimis. Nah, ini jadwal kita gitu ya. Ini jadwal kita selama sampai rancangan aktualisasi. Nah, hari ini tadi kita membahas ya terkait rancangan aktualisasi teman-teman ya. Nah, kemudian besok ya teman-teman Kamis, saya minta siang aja. Besok kita siang jam setengah 2 sampai jam 3 ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Karena kalau pagi takutnya teman-teman nanti ada yang belum konsultasi dengan mentor, belum bisa ketemu atau belum selesai mengerjakannya. Nah, besok saya mau teman-teman sudah bikin matriks yang tadi. Jadi di situ sudah ada 3 isu yang akan diangkat, kemudian ada 3 isu yang ditemukan, kemudian 1 isu yang diangkat dan gagasan pemecah isunya apa, gitu ya. Nah, di situ udah ada kegiatan-kegiatannya, udah komplit, kemudian udah ada tahapan kegiatannya, kemudian udah ada outputnya apa, kemudian udah ada keterkaitan nilai berakhlak. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, besok kita lihat satu-satu. Jadi semua harus saya lihat masing-masing gitu ya. Nah, kemudian dari Jumat kita ketemu lagi. Nah, kalau pada saat besok kita ketemu matriksnya sudah oke semua, nah Jumat silakan lanjutkan bab 1, 2, dan 3-nya gitu. Ya. Jadi dibikin laporannya gitu ya. Jadi kita ketemu hari Jumat, dicicil. Mungkin ada yang udah jadi ini laporannya nih udah jadi. Silahkan. Nanti kita lihat ya, kita cek. Nanti saya baca. Nanti saya baca ada grupnya, nanti silahkan di-share ke grup. Gitu ya. Jadi sebelum tanggal 20 yang laporan bab 1, 2, 3 sudah jadi, silahkan di-share ke grup gitu ya. Kemudian kita ketemu lagi di Senin. Di Senin kita masih bahas laporan 1, 2, 3 yang masih belum kebahas gitu ya. Dan kemudian kalau memang laporan 1, 2, 3 sudah selesai di tanggal 20 dan 23, silakan buat bahan tayang untuk pada saat seminar rancangan aktualisasi. Gitu ya teman-teman ya. Karena di tanggal 26 hari Kamisnya, 26 Februari, saya mau teman-teman simulasi untuk seminar rancangan aktualisasi. Gitu ya. Nah, seminarnya hari Senin. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk pelaksanaannya. Ini masih nanti ya, teman-teman ya. Nah, ini penugasannya ya sekarang ini penugasan itu ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh-contohnya, contohnya ini kayak membantu teman-teman ya dalam pengerjaan membuat nanti laporan 1, 2, 3 gitu. Nah, ini ya tadi ya. Unit kerja lokus, identifikasi isu minimal 3, isu yang diangkat 1 isu dipilih berdasarkan tadi analisis isu, kemudian gagasan pemecah isu itu ide kreatif dalam memecahkan isu dan tabel kegiatan tadi ya, kegiatan minimal 4 dan tahapan kegiatan minimal 2. Ini contoh-contohnya. Oke, sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pokoknya besok kita ketemu. Silahkan teman-teman mengumpulkan ini tadi. Bentar. Matriks.
ya. Oke. Dan itu yang sudah dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan mentor. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita besok bahas ini. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kita udah selesai waktunya. Teman-teman harus istirahat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin, Silakan, Mas. izin tanya terkait kan ada analisa USG, APKL gitu Bu, dan juga Mm-mm. kayak yang menentukan akar masalah itu ada fishbone, terus yang 5W itu ya kalau nggak salah. Mm-mm. Itu Tuh. apakah ada saran atau masukan gitu Bu dari Ibu? Maksudnya Oke. kalau analisa ini kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Oke. Apa semuanya sama gitu, Ibu? Biar nanti Oke. penentuan terhadap isunya, tepisan isunya juga mungkin lebih mempermudah nanti ke depan. Oke, Itu Bu. baik. Terima kasih ya Mas Awang ya. Jadi kalau saya ya, saya menyarankan ke teman-teman yang lain juga, itu biasanya kalau teman-teman mau menggunakan teknik tapisan isu USG, sebaiknya teman-teman itu menyebar kuesioner. Menggunakan Google Form aja deh yang gampang. Kuesioner itu dibagikan ke unit kerja. Jadi misalnya kalau saya di unit kerjanya itu di Latbang, di pelayanan di pelatihan dan pengembangan, ya udah di situ aja yang isi misalnya 17 orang teman-teman kita, ya udah isi aja 17 orang itu diminta buat mengisi. Kalaupun nanti kembalinya cuma 5, ya itu tetap bisa dijadikan dasar ya untuk mengapa kita mengambil isu itu gitu ya nggak. Jadi karena kalau USG itu kan perspektif dari kita ya menilainya gitu kan, perspektif dari kita. Nah, dengan bantuan kuesioner tadi, nah berarti kan kita dapat bantuan dari rekan kerja kita nih, membantu memilihkan juga, membantu menilaikan juga gitu. Jadi nggak cuma dari perspektif kita gitu ya. Dan yang kita kasih kuesioner ini ya memang yang benar-benar ikut di situ, yang akan menerima dampak positif dari gagasan kreatif kita gitu. Nah, itu solusinya. Pertama, misalnya yaitu tadi ya dengan tambahan menyebarkan kuesioner gitu ya Mas Awang ya. Kemudian kalau dari situ hasilnya sama, gunakanlah APKL. APKL masih lagi baru perspektif kita gitu ya. Karena tadi sudah dibantu dari USG tadi gitu ya. Dari USG kita udah bantuan menyebar kuesioner, baru aduh kok nilainya ternyata sama, misalnya diterima nilainya sama, baru deh kita pakai perspektif kita dengan bantuan APKL seperti itu. Nah, kalau analisis akar masalah tadi, nah itu kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman lebih suka menggunakan yang 5W ya atau yang uh, fishbone seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Gimana baiknya seperti apa atau SWOT seperti itu. Gitu Mas Awang. Baik Ibu, terima kasih. Oke, yang lainnya silahkan. Saya sambil ini ya, ngirim ya. Ini saya stop share ya. Saya mau kirim apa bahan tayang saya dan teman-teman bisa sambil membaca-baca lagi gitu ya. Mungkin ada lagi sebelum saya tutup dan kita besok ketemu di 1:30 ya teman-teman ya. Karena biar teman-teman masih ada waktu dalam mengerjakannya. Dan ingat kalau bisa semuanya matriks atau isu-isu yang akan diambil, yang dipilih, diangkat dengan gagasannya sudah dikomunikasikan dengan mentor. Karena setelah itu kita akan melakukan start lagi ya ke laporan bab 1, 2, 3. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari situ silakan. Cukupkah? Ini udah pada mau makan siang soalnya nih ya. Ya udah kalau gitu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh ke grup ya, ke grup karena kita sudah ada grupnya. Kenapa nggak japri aja? Karena takutnya nanti pertanyaannya itu sama gitu ya, ternyata sama gitu. Jadi mendingan di grup aja gitu kan. Misalnya ada satu pertanyaan dan itu bisa mewakilkan teman-teman yang lain, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi kita di grup aja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, kalau begitu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan ini di-download ya, teman-teman. Udah sampai kan? Silakan di-download. Dan terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Silakan istirahat. Silakan kemudian silakan melanjutkan kegiatannya, pekerjaannya, dan jangan lupa tugasnya. Kita ketemu besok di setengah dua ya teman-teman ya. Kita besok ketemu di setengah dua membahas itu tadi ya, matriks. Dan semoga teman-teman dimudahkan pada pengerjaannya, pada nanti pelaksanaan juga. Dan semoga teman-teman diberi kesehatan ya. Jadi dalam pelaksanaannya, dalam pengerjaannya sekarang ini diberi kesehatan dan tetap jaga kondisi ya teman-teman, karena ini kegiatannya padat dan teman-teman memang tidak dibebas tugaskan gitu ya teman-teman ya. Jadi semua ini saya kembalikan ke teman-teman, teman-teman yang tahu kondisinya teman-teman seperti apa, dan tolong dijaga itu ya kondisinya. Jangan sampai nanti pada saat seminar ya amit-amit ya, jangan sampai tiba-tiba teman-teman sampai nggak bisa seminar karena sakit gitu ya. Jangan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sampai sekian ya. Dan kita ketemu lagi besok ya teman-teman. Mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tolong dimaafkan ya saya ya. Dan silahkan beristirahat dan selamat siang teman-teman. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.